Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silakan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau kalian bingung gimana sih cara kirim email, begini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini, buku aku teman-teman, kalau kalian mau beli, kalian bisa ke Gramedia, atau kalian juga bisa beli ke admin via Shopee maupun via admin. Ini udah ready, jadi buruan cus ke admin ya nih. Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih cantik kayak yang aku pakai ini anti air loh teman-teman. Ini namanya tasbih Iqibla, tapi yang anti air, cakep banget nih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamilah wali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha andaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Tuh, ini salawat munjid aku baru dapat 40. Ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita pas lagi di jalan kehujanan, aman. Ini anti air soalnya. Buruan yang mau beli ke mm.official1 Instagramnya, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box. Dan buat kalian yang mau pakai jilbab seperti yang aku pakai ini, BTW cocok gak sih aku pakai kayak gini? Aku tuh biasanya suka dijepit ya, cuman kali ini mau coba pakainya begini, cocok nggak? Kalau kalian suka yang model seperti ini, ini jilbab instan ya teman-teman. Kalau mau beli langsung aja klik linknya di deskripsi box. Kisah kali ini dari Mbak H di Jatim, dan kisah kali ini beneran deh sedih banget ya menurut aku, dan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jadi Mbak H ini teman-teman sebenarnya udah lama kenal sholawat, tapi mulai semangat sholawatan sejak katanya ngepoin sejak ketemu akun aku mungkin di TikTok ya. Mulai sejak itu Mbak H ini ngepoin IG, kemudian semua akun aku diikutin gitu ya. Akhirnya mulai semangat tuh baca sholawat. Jadi Mbah ini ngamalinnya ya sajaratun nukut, sholawat munjiat, sholawat adrikni, dari mulai setiap habis sholat sambil beraktivitas ngapain aja pokoknya baca sholawat. Karena lagi banyak masalah katanya, banyak hutang salah satunya teman-teman. Dan ketika udah istiqomah baca semuanya, Masya Allah, tiba-tiba walaupun katanya udah baca semuanya, utang belum lunas ya, tapi hatinya tenang. Masya Allah, itu yang paling penting ya, karena tidak ada yang bisa, kita nggak bisa beli tenang ya, selain ya caranya dekat sama Allah. Nah kemudian si mbaknya pada suatu malam ditelepon sama temen lamanya, ngajakin bisnis. Waduh, Masya Allah, Alhamdulillah katanya. Mbak, aku lagi butuh uang, lagi pengen bayar utang, pengen lunasin utang kan gitu ya. Tiba-tiba udah ngamalin sholawat sebanyak itu, segala macam jenis sholawat dibaca, tahu-tahu datanglah temen yang ngomongin, ngajakin bisnis. Haha, ada bisnis loh, begini. Wah bro, kebetulan banget nih. Wah insya Allah nih bisnis ini bisa bikin aku ngelunasin utang, Masya Allah. Dan si temennya bilang, tapi dipakai modalnya 2 juta. Aku nggak punya uang, bora-bora 2 juta. Dia si Mbah bilang ke temennya, ya udah kamu cari pinjaman kemana ke? Ini kan nanti dilebihin bakalan dari modal ini. Akhirnya Mbah pinjem ke orang, dan ada orang baik yang nolongin, dipinjemin 2 juta. Tapi apa yang terjadi? Mbah nggak bisa tidur, nggak tenang, dan besoknya ketahuan kalau Mbah ternyata benar ketipu. Banyak terjadi di antara kita.
merasa sudah sholawatan, sudah benerin sholat, sudah deketin diri kepada Allah, tiba-tiba datang sebuah penawaran yang kita anggap itu sebuah pertolongan. Kita juga mesti cerdas teman-teman, kita mesti hati-hati. Ya, yang seperti ini nih mesti dipikir juga, dan jangan memaksakan diri. Kalau memang kita tidak punya uang, ya jangan sampai minjem gitu loh. Ini kan ada usaha nih, ada kerja yang harus bayar, ya jangan. Aku jadi ingat ke masa lalu ya. Waktu aku baru lulus SMA, aku pengen coba kerja dulu teman-teman. Aku coba ngelamar-ngelamar, ada tes ini, tes itu, tapi disuruh bayar pada saat itu. Aku ingat banget, disuruh bayar loh. Aku mikir, aku ini kerja cari duit. Kalau aku disuruh suruh bayar apa nggak tahu ya, buat apa aku cari kerja gitu loh. Duit dari mana juga, dan nggak aku terusin, nggak mau gitu loh. Buat apa? Aku ini kerja butuh duit. Bukan mau buang duit, walaupun dijanjikan duit itu akan kembali lagi dalam jumlah yang besar. Hari gini ada yang seperti itu, duit tuh susah dicarinya teman-teman. Ya, hari gini ada yang segampang itu nyari duit. Hati-hati ya. Tapi ini sudah terjadi sama Mbah Ha. Kita nggak bisa juga menyalahkan Mbah Ha. Balik lagi, ingat lagi, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semuanya terjadi atas izin Allah. Kalaupun ini udah terjadi, bukan karena Allah nggak sayang sama Mbah Ha, aku bilang gitu sama Mbah Ha, tapi karena Allah sayang banget sama Mbah Ha. Mbah Ha kan kepengen utangnya lunas, kepengen kehidupannya berubah. Ini usahanya nggak main-main loh. Sholawat yang dibacanya banyak, nggak main-main, dan insya Allah hasilnya juga nggak main-main. Tapi memang harus melewati ya ujian demi ujian. Dan ingat, bukan ujian gara-gara sholawat ya Mbak. Sholawatan dapat pahala, dapat kebaikan yang besar yang banyak. Ujian juga sama, kalau kita ngejalaninnya dengan ikhlas, kita bisa lolos dari ujian itu, kita dapat hadiah yang besar dari Allah. Kita dapat, insya Allah dapat ampunannya Allah, kita dapat banyak banget dari Allah. Itulah yang biasanya terjadi sama teman-teman yang kepengen banget cepet selesai masalah. Karena pengen cepet selesai, makanya jadi double nih. Gini ilustrasinya ya, kalau buat yang masih bingung ya. Ini ada sholawat nih, ibadah lah ya. Sholawat termasukkan ibadah. Ini ada sholawat, ini ada ujian. Mau cepet kan? Kalau kita mau cepet ya teman-teman, kita harus baca sholawat. Di luar dari sholat ya, sholat nomor 1, itu kuncinya. Jadi kita harus sholawat plus ujian. Itu kita ngedapetin hadiahnya, misalnya ya, ini kita ilustrasikan, kita dapat hadiahnya 1 bulan dapat nih misalnya. Tapi kalau kita nggak mau ujian yang berat ini, kita sholawat doang, kemungkinan juga sama, tetap dapat hadiah tapi dapatnya 2 bulan. Karena kita pengennya cepet, ya udah kita jadinya baca sholawat plus jalanin ujian gitu loh teman-teman. Ya Mbak ya, jadi sabar, Mbak nggak sendiri, banyak kok yang seperti ini tuh, banyak banget ya. Salah satunya teman aku sendiri. Aku udah cerita belum sih tentang teman aku yang akhirnya ketipu teman-teman. Dan ini Mbaknya 2 juta, teman aku 19 juta. Enggak, berapa ya kemarin dia cerita sama aku, 24 juta deh kalau nggak salah, kayaknya 20-an juta ya, apa 25 juta apa 19 juta, lupa deh aku ya. Jadi si teman aku ini juga sama, dijanjikan ya, hati-hati buat kalian yang dapat penawaran kerja cuman nge-like doang, cuman upload foto doang. Hati-hati ya, jangan sampai tergoda, hati-hati. Awalnya teman aku taruh duit sekian ratus, kembali lagi duitnya dengan cepat. Wah bener nih ternyata. Kemudian teman aku masukin lagi duit sampai di angka 6 juta. Aku bilang, udah masuk berapa kamu? Kan dia pinjam uang aku 19 juta 900. Aku nggak ada teman-teman, dan kalaupun ada nggak bakal boleh sama suami aku kan. Nanti aku ganti deh Mel sore, kata teman aku gitu kan. Ya aku nggak mau gitu loh. Karena udah feeling ini kayaknya penipuan nih, udah pengalaman dari teman-teman yang ngasih testimoni kan. Aku maaf ya, aku nggak bisa minjemin kamu, aku bilang gitu. Lo kenapa? Lo nggak terjerat pinjol kan? Enggak Mel, ini bisnis. Jangan, aku bilang. Udah masuk berapa duitnya? 6 juta? Jangan, udah stop. Tapi nanti duit gue nggak kembali 6 jutanya. Itu juga boleh minjem gue sama adik gue, duit belanja gue. Dia bilang gitu kan. Jangan, aku udah bilang jangan. Ternyata teman aku tetap nambahin. Jadi total utangnya tuh bertambah teman-teman.
Suaminya marah nggak? Udah pasti. Dan udah suaminya marah, tambah lagi temen aku ini nggak jujur. Jadi ya mungkin takut juga ya. Jadi sama suaminya bilangnya cuman separohnya doang, padahal segitu. Tapi aku lupa jumlahnya. Yang jelas di atas 10 juta ya. Entah 19 juta, entah 20 juta, aku lupa. Pokoknya lebih dari 6 juta sampai dia bilang, nyesal gue Mel, coba gue ngikutin lo ya, pasti duit gue nggak hilang sebanyak ini. Karena pada saat itu yang gue pikir, ya 6 juta ini harus kembali gitu loh. Ya semua sudah terjadi. Insya Allah ada balasan yang terbaik dari Allah. Udah pasti kalau kita ikhlas dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Udah pasti insya Allah kalau kita ikhlas Allah akan angkat derajat kita. Ya, itu bagian ujian dari hidup kita. Nggak apa-apa, ini jadi pengalaman. Nggak apa-apa Mbak Ha, ini jadi pengalaman. Nggak apa-apa daripada hilangnya 20 juta, nggak apa-apa 2 juta. Jadi pengalaman suatu hari nanti kalau ada yang mencoba menipu dengan jumlah yang lebih besar, Mbak Ha udah pengalaman, nggak kena lagi. Ya, benerin sholatnya, teruslah bersolawat teman-teman. Kalau misalnya baca sholawat munjiat dianggap terlalu berat, terlalu banyak, ya udah baca yang gampang, yang di hati tuh rasanya nyaman, nggak berasa kayak dikejar-kejar banyak urusan gitu loh. Kejar banyak urusan tuh maksudnya nggak kayak beban gitu loh teman-teman ya. Jadi bacalah salawat yang bukan menjadi beban bagi kamu. Kalau misalnya baca munjat jadi beban, baca adrik nih jadi beban karena terlalu panjang, ya udah jangan. Baca yang gampang-gampang aja, salawat Jibril, walaupun kamu baca sehari 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah berubah hidup, berubah, tapi mesti sabar. Pelan-pelan juga mulai memperbaiki diri, mulai benerin sholatnya. Kemudian apalagi teman-teman juga mulai untuk jangan suka julid sama orang. Kalau kita udah mulai julid, namanya manusia ya, pikiran, mulut ada aja ngelihat sesuatu. Misalnya kepengen ngoceh, kepengen ngomong gitu ya, ngebahas si ini si itu. Ingat lagi, balik lagi, ingat lagi. Daripada ngomongin orang, maksudnya daripada ngebahas kehidupan orang, mendingan pikirin diri sendiri. Udah bener belum nih diri kita? Gitu. Insya Allah banget ya teman-teman, kita doain semoga Mbak Ha bisa segera selesai masalahnya, bisa Allah segera angkat masalahnya, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Kita mesti ikhlas menerima takdir, itu nomor 1. Kemudian apa? Kita mesti mulailah bersolawat. Nih urutannya nih ya. Pertama kita ikhlas dulu menerima takdir yang kita sedang jalani hari ini, ikhlas ya. Ketentuan Allah itu tidak pernah salah, meskipun sakit, meskipun mengecewakan hari ini yang kamu jalani. Tapi insya Allah, Allah itu baik banget, gak pernah yang namanya gak adil sama hamba-hambanya. Terima dulu, ikhlas. Kemudian yang kedua apa? Bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah utangku banyak, dicaci maki orang, tapi aku masih hidup. Karena di sana di dalam kubur ada puluhan ribu yang manusia yang udah meninggal ya, ada puluhan ribu yang kepengen tukeran sama kita. Tukeran yuk, aku yang hidup nggak apa-apa, aku banyak utang, tapi ya kamu yang mati, aku yang hidup. Banyak tuh puluhan ribu di sana yang kepengen tukeran sama kita. Mau teman-teman? Mau nggak punya masalah lagi, tapi disiksa dalam kubur, nauzubillah. Ya, nauzubillah min zalik, jangan sampai. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, yang bersih dari dosa-dosa ya. Kemudian setelah kita ikhlas, kita bersyukur. Habis bersyukur apalagi teman-teman? Kita mulailah memperbanyak baca sholawat ya. Seharusnya memang sholat nomor 1, sholat ya. Kenapa hidup kita banyak masalah? Coba lihat sholatnya. Bisa jadi sholat kita bolong-bolong, bisa jadi kita enggak sholat. Itu nomor 1. Tapi tidak semua orang mudah untuk mengerjakan sholat. Apalagi yang sudah terbelenggu dengan dosa-dosa, itu berat buat sholat. Jadi kayaknya susah banget, makanya aku bilang sholawat dulu. Kenapa aku bilang sholawat? Karena dari sholawat ini, insya Allah kalau orang udah sholawatan gak bakalan ninggalin sholat. Yang gak sholat tuh jadi sholat. Yang sholatnya telat jadi sholatnya tepat waktu. Bener gak? Komen ya di bawah ya teman-teman ya. Masya Allah banget. Kemudian setelah sholawat apalagi? Mulailah teman-teman pasrah. Terserah engkau ya Allah. Pokoknya aku berusaha mau sholawatan biar engkau nolong aku. Terserah engkau ya Allah.
Nah, mulai benerin lagi nih teman-teman, memang kita kepengen masalah selesai ya. Tapi kadang kan orang-orang mikirnya, kok udah sholawatan gak selesai? Coba ingat mati. Coba ingat akhirat. Coba ingat kubur. Ini kita ngejar ampunan Allah. Sallallahu ala Muhammad terhapus 10 dosa. Sallallahu ala Muhammad dapat 10 rahmat. Ini kita lagi ngejar ampunan Allah. Ingatnya ke situ. Ya, kalau kita ingatnya ampunan Allah, insya Allah udah baca salawat banyak, belum ada pertolongan, kita nggak bakalan kecewa, nggak bakalan mundur, nggak bakalan komplain sama Allah. Ya, tadi apa? Mulailah kita ikhlas dengan takdir kita, mulailah dengan bersyukur, abis ikhlas bersyukur. Ya, kemudian baca salawat, istiqomah baca salawatnya, teman-teman. Fokusnya nih, jadi habis salawat, istiqomahin, paksa diri istiqomah. Yang kelima, kita fokusnya sama ampunan Allah. Fokus ampunan Allah dengan apa? Introspeksi diri. Jadi yang kelima ini introspeksi diri. Ingat dosa, ingat dulu kita udah ngapain aja, ingat dulu kita pernah salah sama siapa, ingat dulu kita pernah nyakitin siapa, ingat dulu kita dosanya apa aja nih, introspeksi diri. Supaya kita nggak bangga dengan amalan yang udah kita kerjain. Ya, nanti kalau kelimanya udah kita jalanin teman-teman, insya Allah timbul terakhir nih, yakin. Memang yang pertama kita harus yakin, tapi untuk orang-orang yang banyak masalah, orang-orang yang saat ini sedang jauh dari Allah, susah untuk menumbuhkan yakin, maka lakukan dari yang 5 hal tadi, akan tumbuh yakin kepada Allah. Cobain ya, insya Allah hidup kita jadi jauh lebih baik ya. Satu lagi, teruslah berprasangka baik sama Allah. Yakin yang terakhir deh, yang ketujuh, yang keenam ini, berusaha untuk paksa diri berprasangka baik. Apapun yang terjadi, teruslah berprasangka baik. Dan yang ketujuh, kita bakalan yakin sama Allah. Tuh, kalau udah yakin, wah udah deh, beres. Seperti testimoni yang aku bacain kemarin, aku lupa nama mbaknya, mbak siapa ya, lupa ya, maaf ya teman-teman. Mbaknya bilang, oh Mbak En di Padang, seperti testimoni kemarin Mbak En di Padang. Mbak En waktu ditagih utang 2 juta ya, udah dicaci maki. Waktu hari Minggu ditagih, Mbak En dengan yakin ya, dengan penuh keyakinan karena sudah melewati 6 hal tadi. Ikhlas, bersyukur, kemudian sholawat ya, istiqomah sholawatan, kemudian introspeksi diri, dan udah berprasangka baik sama Allah, udah tumbuh yakin di hatinya. Kemudian dengan mudahnya dia bilang, besok Senin aku bayar. Dan Masya Allah, Senin beneran bayar. Tuh, the power of sholawat. Ya teman-teman ya, semangat terus Mbak Ha ya, Mbak Ha di Jawa Timur, semangat. Insya Allah beres masalahnya, lunas utangnya. Ingat, jangan nambah utang baru apapun yang terjadi ya. Terima kasih teman-teman udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan Mbak segera selesai masalahnya ya, lunas utangnya, amin. Dan teman-teman yang punya utang juga lunas utang-utangnya, amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.